Bab 1471, sedikit kegembiraan. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Sepertinya seseorang telah menyerang Gunung Ziyu kita. Orang-orang di luar ketakutan, sepertinya pihak lain telah menembus penghalang tersembunyi. Mereka telah menghubungi Aula Serigala Keserakahan, dan penyerangnya mungkin tidak dapat menemukannya. Petik 2. Di pintu, ketiga putri Chu Xiaobei, sebagai pelayan pribadi Yuzi, Anda memberitahu saya satu persatu. Dan Yuzi mendengar kata-kata ketiga putri Chu Xiaobei, dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Namun, jejak kegembiraan itu kemudian diliputi oleh warna abu-abu. Dari sudut pandang Yuzi, mereka yang dapat menghancurkan penghalang tersembunyi Gunung Ziyu memang luar biasa. Namun, tidak peduli seberapa luar biasa, tidak akan ada tingkat dewa, dan kekuatan seperti itu tidak dapat melawan Wu Xuanlou di belakang Istana Serigala Keserakahan. Itu saja, ya, orang-orang Istana Serigala Keserakahan seharusnya dapat mengatasinya dengan baik, jangan khawatir tentang itu. Kalian bertiga kemarilah, mari kita bahas alur cerita selanjutnya, bab selanjutnya dari Kaisar Lang dan Kaisar Xi. Yuzi melambaikan tangan kecilnya dengan frustrasi, dan sekali lagi membuka penghalang pelindung tersembunyi untuk sepenuhnya mengisolasi gerakan luar. Hei, kami datang. Ketiga putri Chu Xiaobei segera berlari mendekat. Bab selanjutnya, kami pikir begitu. Sebenarnya, setelah terbiasa dengan kehidupan Ziyusan, mereka cukup menyukai kehidupan seperti ini, satu-satunya yang kurang adalah sulang. Tetapi mereka tidak dapat memikirkannya, sulang yang mereka pikirkan ada di luar sekarang. Menenun Yusan di luar, apakah itu napas Kaisar Kuasi Agung? Sulang menatap gunung raksasa putih itu, seringai kejam dan gila muncul dari sudut mulutnya. Segera, dengan lambaian ringan, dia melepaskan Kaisar Agung Sanqi dan meriam Jianxian. Usir aku, Sulang memberi perintah, memegang pedang Yutian, dan menebasnya ke depan dengan keras. Wow, kemampuan bertahan yang kuat dari pedang Yutian sangat efektif, dan penghalang tersembunyi serta penghalang pelindung yang mengelilingi seluruh gunung Ziyu seperti gelembung, dan langsung hancur. Mereka datang, penyerang yang tidak bertuhan, bagaimana caranya? Petik 2. Di Gunung Ziyu, banyak pelayan terus berteriak, suara mereka satu demi satu. Bunuh semuanya, Sulang mengangkat pedang Yutian di tangannya, dan suaranya terdengar seperti bertiup dari jurang es yang tak berujung. Kaisar Agung Sanxi akan segera mengambil tindakan. Meriam Jianxian juga mulai mengumpulkan energi, bersiap untuk kembang api artileri besar. Namun pada saat ini, berdecit, perburu harta karun terbang bergegas maju, membuat teriakan mendesak. Berhenti, ini napas lagi. Selain itu, reaksi perburu harta karun terbang drifter bahkan lebih intens. Chu Xiaobei dan yang lainnya ada di sini. Haus darah dan kegilaan di mata Sulang segera menghilang banyak, dan jejak pikiran jernih menggantikannya. Segera setelah itu, perburu harta karun terbang ke telapak tangan Sulang, menunjuk ke Gunung Ziyu dan mencicit. Apakah itu di dalam? Sulang meregangkan wajahnya, memperlihatkan senyum yang menyenangkan. Itu bagus, bagus. Saat ini, gagasan membunuh alam liar telah lama terlempar dari langit. Sulang hanya ingin bertemu Chu Xiaobei, Jiruksue dan Murong Xianxian secepat mungkin. Tanpa memikirkannya, dia segera terbang ke Gunung Ziyu. Tetapi pada saat ini, teman-teman berhenti. Sebuah suara samar datang, dan sebelum suara itu tiba, sesosok tubuh berhenti di depan Sulang. Wanita tua ini dengan wajah keriput dan semua gigi hilang. Namun, wanita tua jelek ini memancarkan aura yang hampir tidak bertuhan, dan dia juga memegang sapu yang hampir tidak bertuhan di tangannya. Setelah wanita tua dengan sapu itu muncul, bergegas, semburan cahaya dikirim langsung ke langit, berdiri tegak. Seorang Kaisar Agung muncul dalam cahaya, dan semua orang memiliki tato kepala serigala di wajah mereka. Mereka adalah orang-orang yang serakah dari Istana Serigala. Berani menghentikanku, mata Sulang memadat, dan dia ingin memotongnya dengan pedang. Namun mengingat Chu Xiaobei dan yang lainnya ada di sini, orang-orang di sini tidak dapat membedakan antara musuh dan teman untuk saat ini. Bukankah memalukan jika mereka secara tidak sengaja melukai pasukan yang bersahabat? Terlebih lagi, pertempuran tingkat hampir tidak bertuhan terlalu mengerikan, dan mudah menyebabkan cedera yang tidak disengaja. Lebih baik mencari tahu situasinya sebelum melihat apakah akan melakukannya.
dan sebagainya. Siapa kamu? Sulang dengan keras kepala menahan pikiran membunuhnya dan berhenti di udara, di mana Chu Xiaobei, Ji Ruxue dan Murong Xianxian. Apa hubunganmu dengan Chu Xiaobei dan yang lainnya? Chu Xiaobei, aku tidak kenal orang ini. Teman-teman Taoisme ada di sini untuk Chu Xiaobei. Izinkan aku bertanya apakah ada orang seperti itu. Wanita tua itu bingung. Dia diperintahkan oleh tuannya untuk tinggal di bawah tanah di Gunung Xiu untuk melindungi Yuzi. Dia benar-benar tidak mengenal satupun pelayan di gunung itu. Dasar semut, siapa yang mengenal Chu Xiaobei, Ji Ruxue dan Murong Xianxian? Wanita tua itu melihat ke arah Kaisar Agung di belakangnya dan para pelayan yang panik di Gunung Xiu. Chu Xiaobei. Daneng itu ternyata mencari Chu Xiaobei. Ya Tuhan, orang kuat itu bahkan tidak mengusir Qiao Zhenzhen secara langsung, tetapi berbicara dengannya dengan sopan. Ini luar biasa, ya. Orang itu tidak tahu asal-usulnya. Di belakangnya juga ada kaisar kuasi superior yang kuat, tetapi kaisar itu berdiri di belakangnya seperti seorang budak. Orang kuat itu datang mencari Chu Xiaobei dengan sangat agresif. Aku khawatir dia memiliki hubungan dekat. Aku telah menghina Chu Xiaobei dan yang lainnya sebelumnya. Apa yang harus aku lakukan? Petik 2. Ketika banyak pelayan di Gunung Xiu mendengar niat Sulang, mereka gemetar karena terkejut. Karena basis kultivasi ketiga putri Chu Xiaobei terlalu rendah, itu adalah yang terendah di antara semua pelayan. Hampir semua pelayan telah menindas ketiga Chu Xiaobei, setidaknya mereka telah memberikan ekspresi. Meskipun ketiga Chu Xiaobei diikuti oleh Yuzi untuk novel mereka melambung ke langit sejak saat itu, dan kemudian tidak membalas mereka lebih sedikit. Namun, pria yang mengancam di langit itu mungkin tidak akan melepaskannya. Para pelayan melihat sekeliling dengan ngeri dan menemukan bahwa ketiga Chu Xiaobei tidak muncul, dan segera mengerti bahwa ketiga Chu Xiaobei masih berada di kamar kerja yang mulia. Gagasan untuk bersembunyi tiba-tiba muncul di benak banyak pelayan. Namun, mereka segera melepaskan gagasan ini dengan putus asa. Menyembunyikan dapat dilakukan untuk sementara, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk terus menyembunyikannya. Jika Anda tidak mengaku saat ini, Anda mungkin akan berakhir lebih buruk di masa mendatang. Tiba-tiba, tidak pernah berbicara, bahkan tidak punya lidah. Mata tua yang redup dari wanita tua Qiao Zhen menatap Ling Sun, dan aura pembunuh yang mengerikan segera menyelimuti seluruh Gunung Xiu. Gadis pelayan tahu, gadis pelayan tahu. Seorang pelayan dengan status yang sedikit lebih tinggi berlutut di tanah dengan ngeri, dan berkata dengan tergesa-gesa, Chu Xiaobei, Ji Ruxue dan Murong Xianxian adalah pelayan pribadi Yuzi, mereka melayani yang mulia. Yuzi. Pernyataan ini keluar, wanita tua Qiao Taizen tampak sedikit canggung dan menoleh untuk melihat Sulang. Tetapi ketika wanita tua itu melihat wajah Sulang, hatinya tiba-tiba bergetar. Karena wajah Sulang sangat jelek, dasar panci menjadi lebih gelap. Aku melewatimu, wanitaku diubah menjadi pelayan pribadi oleh orang lain. Selanjutnya, melayani Yori bajingan itu bersama-sama. Sulang sangat marah sehingga matanya pecah-pecah, lubang-lubangnya mengeluarkan asap. Dia menggertakkan giginya dan gemetar di sekujur tubuhnya. Ya, tak ada laki-laki yang akan bersikap kasar saat ia masih hijau, kecuali ia seorang yang mesum. Dan Sulang keliru mengira bahwa dia masih hijau. Karena dia bahkan tidak tahu bahwa Yuzi adalah seorang wanita, dan dia masih seorang gadis. Pisau mimpi rusak, kau pasti telah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku membunuhmu. Di mata publik, dengan wajah bingung dan mata yang menakjubkan, Sulang meraung serak, lalu mengeluarkan pisau mimpi rusak yang disegel di alam semesta kehidupan yang terbengkalai. Ini, apa yang akan dilakukan ini? Wanita tua Qiao Taizen dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa cemburu ketika melihat gerakan besar Sulang, seolah-olah menghadapi musuh besar. Segera setelah itu, melihat Sulang mematahkan segel, biarkan pisau mimpi rusak melihat matahari lagi. Ini, prajurit agung. Hai, bagaimana prajurit Kaisar Agung ini memberi orang perasaan yang tidak menyenangkan? Bisakah orang ini menggunakan senjata ini untuk melawan kita? Wanita tua Qiao Tai menyipitkan matanya, dan bahkan lebih gugup dan siap untuk bertarung. Tepat saat itu, Tuan Langdi yang setia, mungkinkah, apakah kau sudah mengetahuinya? Roh pisau mimpi rusak yang mirip peri hijau keluar, menatap Sulang dengan mata berbinar. Wow, hahaha. Hebat, hebat. Ayo, sentuh aku, berbicara. Pisau mimpi rusak bergesekan dengan Sulang.
Melihat pemandangan ini, wanita tua itu dan yang lainnya tercengang, bertanya siapa yang sedang berakting. Pergi, jangan berpura-pura menjadi Lao Su. Kau bilang, apakah kau diam-diam menandatangani kontrak denganku? Sulang segera menyingkir, matanya merah, dan suaranya serak. Pikirkanlah sebelum menjawab, jika tidak, kau hanya akan memiliki satu jalan keluar. Apa? Tidak, Broken Dreams selalu sangat jujur, bagaimana mungkin mereka diam-diam menghitungmu? Lagi pula, bagaimana Broken Dreams bisa dihitung untuk pemain yang berhati-hati sepertimu? Peri hijau itu menyentuh bagian atas kepala hijau Zamrud dan berkata tanpa daya, Tuanku, Anda pasti salah paham tentang Broken Dreams. Pernyataan ini keluar, ya, saya sangat berhati-hati. Saat menghadapi Broken Dream Knife, saya selalu mengambil tindakan pencegahan. Tidak mungkin dia menandatangani kontrak. Mata Sulang berkedip, wajahnya berubah, dan dia berpikir dalam hati, Chu Xiaobei dan yang lainnya tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mengkhianatiku. Mereka harus dipaksa. Memikirkan hal ini, Sulang merasa sangat sakit hingga ingin memuntahkan darah. Gelombang kebencian yang kuat dan aura pembunuh juga memadat dengan ganas, memenuhi seluruh tubuh Sulang. Melihat pemandangan ini, wanita tua Qiao Taizen tidak dapat menahan matanya memadat, dan dia sekali lagi memasuki keadaan menghadapi musuh besar. Kau menenun, aku berjanji, kau akan menanggung rasa sakit yang paling tak tertahankan di dunia. Sulang menggertakkan giginya dengan keras, tanpa tanda-tanda apapun, mengeluarkan semua kekuatannya secara instan. Alam semesta Sifang, kekuatan dunia. Kunlun tidak terlihat, sisik tersembunyi memburu ke barat. Pedang yang patah, pedang Yutian, bunuh semuanya untukku. Dalam sekejap, Sulang memegang pedang panjang, dan membunuh wanita tua Xiang Qiaotai. Kaisar Besar Sanqi secara alami segera bertindak, dan aura yang mengerikan menyebar, menyebabkan seluruh Gunung Xiu bergetar hebat. Apa yang terjadi? Mengapa dia tiba-tiba menjadi gila? Juga, kekuatannya sangat mengerikan. Apakah itu tingkat Dewa Semu yang telah melangkah dari fusi jiwa tubuh ke fusi jiwa? Mata wanita tua Qiao Taizen tiba-tiba menyusut, hampir berubah menjadi dua mata kedelai. Bersamaan dengan itu, banyak metode pertahanan juga segera meledak darinya. Kekuatan dupa yang tak berujung, kekuatan untuk menekan seluruh dunia, serta berbagai teknik pembentukan tubuh yang kuat, tiga prajurit kaisar pertahanan terbaik, semuanya ditampilkan. Meskipun kaisar agung lainnya dari Aula Serigala Keserakahan merasa takut dan putus asa akan kekuatan yang ditunjukkan Sulang, mereka tidak memiliki cara untuk mundur dan hanya bisa menggigit peluru. Namun, mereka tidak memiliki hak untuk bertarung dengan Sulang, mereka langsung dihentikan oleh Kaisar Agung Sanqi. Jadi mereka harus bekerja sama untuk menghadapi Kaisar Agung Sanqi pada saat yang sama. Milidetik berikutnya, gemuruh, Sulang memegang pedang panjang dan menghantam wanita tua Qiao Taizen. Suara ledakan memekakkan telinga terdengar bahkan bagi Kaisar Agung. Akibat dari pertempuran yang bergejolak itu menyebar, dan seketika itu juga menghancurkan semua penghalang pertahanan dan tersembunyi Gunung Xiu, sehingga benar-benar memperlihatkannya di antara langit dan bumi. Klik, klik, klik. Tiga suara pecah terdengar langsung, dan ada tiga teriakan dalam kegelapan. Namun, ketiga prajurit kaisar yang bertahan itu langsung hancur dan musnah menjadi abu. Topeng pertahanan pada wanita tua Qiao Tai juga hancur seketika, dan ujung pedang hitam Yutian Jian Shenhan hampir menyentuh kulitnya. Jika pisau mimpi yang rusak itu membuka sedikit pertahanan, dia akan mati. Tidak bagus, berbahaya. Pengalaman yang kaya dan alam yang bertenaga tinggi membuat wanita tua Qiao Taizen segera menyadari bahaya dalam hidupnya. Tanpa ragu-ragu, dia langsung mengaktifkan kartu hall terakhir. Fu Bao, lampu Ruyi tertinggi. Dalam sekejap, bayangan kandil muncul dari wanita tua Qiao Taizen, dengan lilin putih berdiri di atasnya, dan nyala api besar itu meledak dengan cahaya redup. Namun, cahaya redup inilah yang benar-benar menghalangi serangan habis-habisan Sulang. Berdengung-berdengung, terjadi benturan logam yang menusuk, dan pedang Yutian mengeluarkan suara pedang yang panjang. Di sisi lain, wanita tua Qiao Tai yang sebenarnya tidak bergerak, dan dia bahkan tidak menjatuhkan sehelai pun rambut kuningnya. Tetapi, setelah hantu kandil yang dilemparkan oleh wanita tua Qiao Taizen memblokir serangan Sulang, itu langsung meredup setengahnya. Mati, Sulang tidak punya omong kosong, dan segera menusuk pedang lagi, pedang patah. Ding! Pedang Yutian mengenai wanita tua Qiao Taizen lagi. Hantu kandil itu tiba-tiba meredup lagi,
hampir menghilang. Teman-teman, tunggu sebentar, pasti ada kesalahpahaman. Chu Xiaobei dan yang lainnya, sebagai pelayan pribadi yang mulia Yuzi, pasti tidak akan memiliki keluhan, Anda dapat yakin. Wanita tua Qiao Yuzhen terkejut oleh Wan Fang. Anda harus tahu bahwa lampu Ruyi tertinggi adalah seorang prajurit yang tidak bertuhan. Sekalipun itu hanya sebuah jimat yang berisi jejak kekuatan lampu Ruyi tertinggi, ia tidak akan dapat dihancurkan oleh makhluk biasa di tingkat kuasi tanpa Dewa Sulang benar-benar menghabiskan sejumlah besar kekuatan jimat dalam satu pukulan, sungguh luar biasa. Nenek Qiao Taizen dapat meramalkan bahwa jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Karena itu, dia segera mulai menjelaskan. Tetapi apakah Sulang akan mendengarkan? Bukan, hanya tidak mau, tetapi bahkan lebih marah. Semua wanita manajemen buruh melayani sebagai pelayan pribadi bagi orang lain, dan Anda tidak akan memiliki keluhan apapun. Bukankah ini pemukulan? Mati saja untukku. Seluruh tubuh Sulang melonjak secara alami, dan pedang panjang di tangannya menelan cahaya yang mengerikan. Pedang berikutnya, tidak diragukan lagi bahwa nenek tua yang sebenarnya akan mati. Tetapi pada saat ini, apa yang kamu lakukan? Hentikan untukku. Teriakan cemberut datang. Meskipun itu adalah suara gadis yang sangat tidak dewasa, itu mengandung kekuatan yang sangat kuat dan menyebar ke seluruh Gunung Xiu. Ternyata pertempuran antara Sulang dan nenek Qiao Taizen mengguncang penghalang pelindung di bawah kain tenun dan membuatnya khawatir. Akibatnya, Yuzi langsung merasa diserang, dan bergegas keluar dengan sangat marah. Selain itu, untuk mencegah Chu Xiaobei dan ketiga kesayangan mereka terkena dampak pertempuran, Yuzi juga secara khusus memasang penghalang pelindung untuk melindungi mereka. Jadi pada saat ini, ketiga putri Chu Xiaobei hanya bisa tinggal di kamar tidur Yuzi, dengan tangan kecil mereka menopang dagu putih mulus itu, menatap penghalang pelindung yang tidak bisa ditembus, berpikir dalam hatinya. Apa yang terjadi di luar? Oke, kelas tak bertuhan yang semu lagi. Bunuh wanita tua ini dulu, lalu bunuh gadis iblis kecil itu. Sulang merasakan napas Yuzi, dan bahkan tidak repot-repot melihatnya. Pedang panjang di tangannya membunuh wanita tua Xiang Qiaotai dengan parah. Yang mulia Yuzi, tolong. Tanpa jimat lampu harapan tertinggi, wanita tua Qiao Taizen hanya bisa menghindar. Tetapi dengan kecepatannya, bagaimana dia bisa menghindari pedang Sulang? Terlebih lagi, mata Yuzi berkedip, dan dia berdiri di pinggir lapangan tanpa ada niat untuk mengambil tindakan. Namun tubuh Sulang sedikit bergetar saat mendengar teriakan wanita tua Qiao Taizen. Yuzi adalah seorang gadis. Apa yang salah paham? Yuori bukanlah seorang pria. Ketiga Chu Xiaobei hanya melayani sebagai pembantu untuk seorang gadis kecil. Aku tidak dihijaukan. Hahaha. Kegembiraan dan ekstasi langsung memenuhi hati Sulang. Kalau begitu wanita tua di depannya juga telah menjadi musuh atau teman yang tidak dikenal, biarkan dia pergi dulu. Terpikir akan hal ini, Sulang segera membalikkan pergelangan tangannya, dan bila pedang Yutian menyentuh kulit wanita tua Qiao Taizen, hampir membunuh wanita tua Qiao Taizen. Ditusuk, suara angin yang pecah mencapai telinga wanita tua itu, dan napas kematian membuatnya gemetar. Tetapi wanita tua Qiao Taizen segera mengetahui bahwa dia tidak mati, dan Sulang benar-benar menunjukkan belas kasihan. Apa yang terjadi lagi? Mengapa tiba-tiba anak buahnya berbelas kasih dan tidak membunuhku? Mungkinkah penampilan yang mulia Yuzi membuatnya takut untuk membunuhku? Tidak mungkin, justru karena penyebutan yang mulia Yuzi, dia menjadi seorang pembunuh. Wanita tua itu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa memahaminya. Pada saat yang sama, apa yang dilakukan pria ini? Dia sangat kuat, mengapa dia berhenti tiba-tiba? Wajah kecil Yuzi yang belum dewasa dan imut juga sangat terkejut, dan dia meludah dengan liar di dalam hatinya. Aku juga berharap dia membunuh wanita tua Qiao Yuzhen, sungguh. Sisi lain, melihat Sulang berhenti, Kaisar Agung Sanxi segera menghentikan tangannya. Dia dengan hormat berjalan di belakang Sulang, membungkuk sedikit, seperti seorang pelayan tua. Dan sebagai lawan dari Kaisar Agung Sandi, meskipun Kaisar Agung Istana Serigala Serakah juga berada di level Kaisar Agung, mereka jauh di belakang level kuasi tak bertuhan Sanqi. Puluhan Kaisar Agung di Istana Serigala Serakah menggunakan metode rahasia Kaisar Agung gabungan untuk melawan dengan enggan, tetapi semuanya terluka parah dalam waktu singkat dan hampir semuanya jatuh. Pada saat ini, medan perang terjun ke dalam suasana yang aneh. Sulang sangat bersemangat, matanya sangat cerah.
Yuzi penuh dengan keterkejutan, dan tatapan yang menatap Sulang memiliki sedikit kebencian terhadap besi dan baja. Wanita tua Qiao Taizen juga sangat terkejut, tetapi dia lebih beruntung setelah bencana itu. Para tetua istana serigala serakah yang telah melarikan diri di bawah tangan Kaisar Agung Sansi menggigil satu persatu, ingin segera meninggalkan medan perang ini. Pada saat ini, Yoori, Sulang menatap Yuzi, matanya bersinar karena kegembiraan. Hai, ini orang mesum. Dia benar-benar tertarik dengan tubuhku yang kecil. Mata besar Yuzi yang indah sedikit menyipit, dan jejak penghinaan melintas. Hei, apakah kamu Yuzi? Melihat Yuzi tidak menjawab, Sulang terbang ke arah Yuzi, mencondongkan tubuh dan menatap wajah mungilnya dan bertanya. Oke, aku Yoori. Melihat Sulang terbang di depannya, Yuzi tiba-tiba ingin mundur beberapa langkah. Tetapi dia tidak melakukannya, sebaliknya dia mengambil 2 langkah di depan Sulang. Dan dia melirik wanita tua itu, lalu mengedipkan mata pada Sulang dalam sekejap mata. Tampaknya bertanya, mengapa kamu tidak membunuh wanita tua itu? Kamu membunuhnya, dia dan aku tidak berada dalam kelompok yang sama. Tetapi pikiran Sulang penuh dengan ketiga putri Chu Xiaobei, dan dia sama sekali tidak memperhatikan detail ini. Kamu benar-benar Yuzi. Hebat, hebat, bukan laki-laki. Sulang dengan senang menghela napas panjang lega, tetapi segera menjadi curiga. Terkadang, anak laki-laki lebih cantik dan lebih imut daripada anak perempuan. Jika Yoori benar-benar seorang pria, hanya terlihat seperti seorang gadis. Selain itu, ini adalah dunia fantasi di mana apapun bisa terjadi. Kemungkinan itu bahkan lebih besar. Memikirkan hal ini, semakin Sulang memikirkannya, semakin dia merasa itu mungkin, dan senyum di wajahnya berangsur-angsur memudar, sedikit suram. Melihat pemandangan ini, Yuzi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan ada 10.000 tanda tanya di kepalanya, mengapa pria ini tiba-tiba mengubah wajahnya. Aneh, segera setelah itu, dia mendengar Sulang bertanya, apakah kamu seorang gadis? Lupakan saja, aku tidak percaya apa yang kamu katakan, aku harus memeriksanya sendiri untuk memastikannya. Sulang menatap Yuzi dengan curiga, lalu ekspresinya tenggelam, dan kekuatan mental yang melonjak langsung menyelimuti tubuh Yuzi. Apa yang kamu lakukan? Yuzi merasakan deteksi kekuatan mental Sulang, dan tiba-tiba merasa sangat tersinggung. Dia juga bukan orang yang mudah dikalahkan, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk melawan penjelajahan Sulang, sementara dia mencubit tinjunya yang kecil dan menghantam Sulang. Meskipun tinjunya terlihat kecil, tinju itu telah mengumpulkan kekuatan setingkat dewa, yang dapat meledakkan sebuah planet dengan satu pukulan. Ledakan. Ketika tinju kecil berwarna merah muda itu hendak menyentuh tubuh Sulang, sebuah perisai bundar hitam tampak muncul dari udara tipis, menghalangi tinju kecil itu. Gemuruh. Akibat pertempuran yang bergejolak menyebar, dan seluruh gunung Ziyu hancur. Jangan melawan, aku akan melihatnya saja. Suara Sulang terdengar cemas, ingin memastikan bahwa Yuzi adalah gadis sungguhan. Namun, mereka yang tidak tahu menganggapnya tidak sabaran. Tidak mungkin. Tidakkah kau hanya ingin tahu apakah aku seorang wanita? Aku katakan padamu, aku seorang wanita, kau mengerti. Melihat serangannya berhasil dihalangi, Yuzi sama sekali tidak melukai Sulang, dan tiba-tiba menghentikan serangannya. Tentu saja, kekuatan mentalnya masih terus-menerus menolak deteksi Sulang. Apakah kau benar-benar seorang wanita? Tidak. Aku masih tidak percaya padamu. Mendengar itu salah, melihat itu percaya, biarkan aku melihatnya. Sulang ragu sejenak, menyesap dengan suara rendah, lalu menggunakan kekuatan mentalnya dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan spiritualnya telah diperkuat oleh pelatihan fusi jiwa, visi, dan pembakaran jiwa, dan kualitasnya lebih tinggi daripada Yuzi. Selain itu, kekuatan mental Sulang telah mencapai puncak fragmentasi nirvana, dan dia dapat menerobos kapan saja jika dia mau. Yang terpenting adalah Sulang juga memiliki metode misteri halus, dan kemampuan deteksinya bukanlah metamorfosis biasa. Oleh karena itu, perlawanan Yuzi sedikit demi sedikit dihancurkan oleh Sulang. Tidak butuh waktu lama, Sulang dapat melihatnya dengan jelas. Namun saat ini, berhenti. Teman-teman, apa yang akan kalian lakukan? Nenek Qiao Taizen bergegas mendekat, dan juga melepaskan kekuatan mentalnya untuk membantu Yuzi melawan deteksi Sulang. Sebenarnya, Qiaoza benar-benar tahu bahwa Yoori tidak akan sabar untuk melihatnya.
Namun, Yuori adalah target pengawasannya, orang yang diperintahkan tuannya untuk melindunginya. Oleh karena itu, Qiao Yu benar-benar tidak dapat membiarkan Sulang benar-benar menyinggung Yuzi. Jika tidak, dia hanya akan menemui jalan buntu. Nenek tua yang sudah meninggal, aku sarankan kamu untuk segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam di bawah pedang. Sulang merasakan bahwa kekuatan mentalnya sedang ditentang, dan tiba-tiba mencabut pedang panjang hati tanpa ujung dari pinggangnya dengan sedikit kasar. Ketika Yuzi dan Qiao Tai benar-benar melihat bahwa Sulang mengeluarkan prajurit dewa semu lainnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak meringis. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang panjang hitam tanpa bila ini sangat berbahaya dan pada saat ini. Kaisar Agung Sanqi, budak Sulang, juga terbang mendekat, melepaskan kekuatan mentalnya untuk melawan kekuatan mental Qiao Qizen. Dengan bantuan Kaisar Agung Sandi, kekuatan mental Sulang segera meningkat lebih jauh. Datang dan bantu, apakah kamu ingin mati? Yuzi membelalakan matanya dan berteriak kaget. Para Kaisar Agung Istana Serigala Keserakahan yang akhirnya memulihkan hidup mereka saling memandang, mata mereka penuh dengan kengerian dan ketakutan. Lelucon, itu adalah medan perang dari 4 dewa semu tidak? Mereka adalah kaisar biasa yang bergegas maju, tidak bisakah langsung berpadu? Tiba-tiba, Qiao Tai benar-benar meraung, tidak peduli seberapa berani kamu ragu, hanya ada satu kata pada akhirnya, dan itu adalah kematian. Berjuang, para Kaisar Agung Istana Serigala Keserakahan tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan mental mereka untuk melawan kekuatan mental Sulang dan para Kaisar Agung. Tetapi, meskipun mereka juga merupakan kekuatan spiritual dari alam nirvana yang rusak, mereka jauh lebih rendah daripada kekuatan spiritual Sulang dan Kaisar Agung Sanqi. Lebih dari selusin kaisar biasa bekerja keras bersama, ditambah 2 kekuatan utama Yuzi dan Qiao Yuzen, hanya untuk dapat memblokir kekuatan mental Sulang dan Sanqi. Oke, apakah kamu memiliki lebih banyak orang daripada aku? Sulang menggertakkan giginya dan mencibir. Dengan sebuah pikiran, puluhan avatar turun. Bergemuruh, napas Kaisar Agung Qi jatuh satu demi satu, dan napas itu menggetarkan kehampaan dan tenggelam dengan hebat. Apa? 7 Kaisar Agung ini adalah klonnya. Ya Tuhan, bagaimana seseorang bisa memiliki begitu banyak klon tingkat Kaisar Agung, semuanya berada di tingkat 7 Kaisar Agung. Ini luar biasa, luar biasa, luar biasa. Monster, dia monster. Petik 2 petik 2. Yuzi dan yang lainnya langsung ketakutan, terutama Kaisar Agung biasa dari Istana Serigala Keserakahan, mereka sangat takut. Pada saat ini, avatar dari avatar tersebut membuka kekuatan mental mereka di bawah perintah Sulang. Wow, dengan bantuan klon, kekuatan mental Sulang tiba-tiba menerobos, menembus pertahanan lawan dengan ganas, merobek perlindungan mental Yuzi, dan mendeteksinya. Oh, benarkah? Jangan khawatir sekarang, haha. Melihat apa yang ingin dilihatnya, Sulang menunjukkan senyum santai dan bahagia. Kau ingin mati? Aku telah menjaga diriku seperti batu giok selama 1 miliar tahun, dan bahkan poster Wushuang gagal berhasil, beraninya kau. Wajah Yuzi memerah, matanya memerah, dan sedikit rasa cemberut berkumpul, mengembun menjadi amarah. Namun wajah Qiao Yuzen pucat. Sudah berakhir, Yang Mulia Yuzi tersinggung. Yang Mulia Yuzi adalah naluri Tuan. Jika Tuan tidak ingin menggunakan yang kuat, cukup kirim kami untuk menonton, Yang Mulia Yuzi pasti akan diterima oleh Tuan. Ini sudah berakhir, Yang Mulia Yuzi tersinggung oleh orang lain. Tuan marah, dan mayatnya bernilai miliaran dolar. Saya pasti akan mati. Petik 2 petik 2. Tidak hanya Kaisar Agung biasa yang serakah dari Istana Serigala, tetapi bahkan Kaisar tertinggi Qiao Yu benar-benar tampak putus asa. Tanpa dia, poster asli Wushuang terlalu menakutkan. Cara terbaik sekarang adalah membunuh semua orang dalam kecuali Yang Mulia Yuzi, untuk memastikan bahwa masalah ini tidak akan bocor. Pikiran Qiao Yu yang sebenarnya berubah dan memikirkan cara terbaik. Namun, metode ini tidak berhasil, karena mereka sama sekali tidak bisa menjadi lawan Sulang. Bahkan jika Anda melawan semuanya, itu hanya hadiah. Dan begitulah, satu-satunya cara adalah dengan menganggap tidak terjadi apa-apa. Selama aku bisa menyembunyikannya, aku tidak akan menyambut kemarahan Tuan yang menunggu. Memikirkan hal ini, Qiao Yanzhen segera memberi suara kepada semua orang di Istana Serigala Keserakahan. Jangan biarkan mereka bertindak gegabah,
bahkan ekspresi mereka harus dikendalikan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Batuk. Setelah memberi perintah kepada bawahannya, Qiao Yu benar-benar batuk dan berbisik kepada Sulang. Rekan Taois Landi ini adalah akhir dari masalah ini, tolong jangan ungkapkan rahasianya, apalagi mempublikasikannya, kalau tidak kita semua yang hadir, maksudku semua orang, akan mati. Oh, semuanya akan mati, termasuk aku. Nada bicara yang sangat besar. Sulang tersenyum, namun, aku benar-benar tidak melakukannya dengan baik. Aku tidak akan keluar dan berbicara omong kosong. Mendengar ini, Qiao Taizen dan yang lainnya menghela napas lega. Yuori gemetar karena marah. Ya Tuhan, tidak masuk akal memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelah menyinggung perasaannya. Dan pada saat ini, Sulang memberi isyarat ke arah Yusi, dan mengeluarkan pil Kaisar Agung Bunga Impian Wugu dan menyerahkannya. Maafkan aku atas apa yang baru saja terjadi. Itu karena aku terlalu peduli, dan aku terlalu curiga hingga melakukan itu. Sulang tersenyum tipis, aku tahu tidak ada gunanya menjelaskannya, jadi, sebagai kompensasi, pil Kaisar Agung Wushu Dream Flower ini milikmu. Kaisar Wugu menghua dan itu pil dengan kualitas yang sempurna. Qiao Yuzhen dan yang lainnya melihat pil di tangan Sulang, dan wajah mereka langsung terkejut. Bahkan Yuzi, yang sangat marah, matanya membelalak, dan sedikit keterkejutan muncul di wajah kecilnya. Hampir semua Kaisar Agung di tempat pengasingan pernah mendengar nama pil Kaisar Agung Wugu Menghua, dan banyak orang tahu formulanya. Namun, hanya sedikit orang yang dapat memurnikan pil semacam ini, dan ada ratusan tingkat kuasi tanpa dewa untuk menemukannya. Bahkan tingkat tanpa dewa pun sulit untuk dimurnikan. Pil Kaisar Agung Bunga Mimpi tak bernoda di hadapanku memiliki kualitas yang sempurna, yang sungguh luar biasa. Sepertinya rekan-rekan Taois sangat puas dengan kompensasi ini. Sulang menyeringai, kalau begitu, tolong terima dengan cepat. Berbicara, Sulang menyerahkan pil itu kepada Yuzi lagi. Qiao Yuzhen dan yang lainnya melihat pil itu, hampir meneteskan air liur. Namun, kepuasan, kau ingin menyingkirkanku seperti ini. Benar saja, pada kenyataannya semua pria adalah bajingan. Aku harus tinggal di kamar selama sisa hidupku dan tidak pernah keluar. Mata Yuzi memerah, tubuh kecilnya gemetar mundur 2 langkah, dan matanya yang besar penuh dengan kemarahan. Apakah 1 pil tidak cukup? Ekspresi Sulang mandek, dan kemudian dia mengeluarkan pil Kaisar Agung Bunga Impian tak bernoda lainnya, lalu 2. Ini adalah tungku ramuan baru yang disempurnakan, dan itu menghabiskan bahan rampasan yang kemudian dipanen. Satu lagi. Qiao Yu benar-benar akan kedinginan sampai akhir. Orang ini sebenarnya memiliki 2 pil bunga impian tak bernoda, dan keduanya memiliki kualitas yang sempurna. Kaisar-kaisar besar lainnya dari Istana Serigala Serakah bahkan lebih iri, hampir ingin menggantikan Yuzi dan menangkap 2 pil itu. Namun, 2 pil obat hanya ingin mengungkap semua ini, tidak mungkin. Yuzi memeluk dadanya dengan tangannya, penuh amarah, jangan katakan itu 2 pil, bahkan 5 atau 10, itu tidak akan berhasil. Pernyataan ini keluar, tidak hanya Sulang yang terkejut. Qiao Taizen dan kaisar lainnya sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata. 2 bunga impian abadi Kaisar Agung dan, ini tidak memuaskan, dan 5 atau 10 tidak akan berhasil. Tianle, Bibi, Nenek, sekarang saatnya mengubah hal-hal besar menjadi hal-hal kecil, jadi kenapa kalian begitu bangga? Yang mulia Yusi, 2 pil Kaisar Agung Bunga Impian Abadi sudah banyak. Qiao Yu benar-benar merasa bahwa dia harus mencerahkan Yuzi, jadi dia mendengar suaranya, jika masalah ini menjadi masalah besar dan Tuan Wushuang mengetahuinya, kita semua akan mati. Mendengar ini, wajah kecil Yuzi tiba-tiba membiru dan merah, dan dia sangat marah sehingga Qi Qiao merokok, tetapi dia mencoba menahannya, hampir seluruh matanya dipenuhi air mata. Qiao Tai benar-benar merasa bahwa dia telah berbicara dengan sangat belak-belakan, dan dia tidak khawatir tentang Yuzi atau tidak setuju. Melihat perubahan ekspresi mereka berdua, Sulang mungkin menebak sesuatu, dan tersenyum serta memberikan 2 pil Kaisar Agung Bunga Impian tak bernoda. Selanjutnya, itu mungkin wewangian asli yang hidup. Tetapi, tidak, aku tidak mau, harga diriku tidak semurah itu. Dengan 2 pil, perlu untuk menutupi masalah ini sepenuhnya, dan bahkan membuatku berpikir itu tidak pernah terjadi. Ini sama sekali tidak mungkin. Aku tidak akan menerima permintaan maafmu, dan tidak akan pernah memaafkanmu, sampah.
Kemarahan di wajah Yuzi berangsur-angsur mereda, tetapi cahaya di matanya menjadi semakin dingin. Ya Tuhan, sudah berakhir. Haruskah aku mengatakan bahwa bahkan guru Wushuang berani menolak Yuzi, sangat berubah-ubah dan sombong. Sekarang jika orang-orang marah dan mempublikasikan masalah ini, kita semua akan mati. Petik 2 petik 2. Melihat Yuzi begitu tegas, wanita tua Qiao Yuzhen tidak dapat menahan perasaan putus asa. Para kaisar agung lainnya juga saling memandang, dan hati mereka telah tenggelam ke dasar. Dan pada saat ini, kamu adalah orang yang paling tidak punya nyali yang pernah kulihat. Su Lang menarik dua pil itu dengan terkejut, lalu, Yang Mulia Yuzi, menurut pendapatmu, apa yang bisa aku lakukan untuk memuaskanmu? Su Lang masih memiliki mentalitas untuk menyelesaikan masalah, dan tidak berencana untuk melakukannya begitu saja. Aku, Yuzi mendengus dingin, lalu menyadari bahwa dia kehabisan kata-kata. Ya, pihak lain sudah bersedia membayar harga yang mahal, tetapi dia tidak mau menerimanya. Jadi, bagaimana mungkin aku membiarkannya begitu saja? Apakah pihak lain yang bertanggung jawab? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Mungkin saja seorang bajingan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Aku, Yuzi, adalah orang yang bahkan tidak memperhatikan poster Wushuang. Berinisiatif meminta seorang pria untuk bertanggung jawab, jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Tapi, bagaimana jika kamu tidak melakukannya? Masalah ini tidak mudah untuk membuat keributan besar, jika tidak, dia akan benar-benar mati, lalu terus saja menghabiskannya. Tapi ini juga tidak berhasil. Jangan katakan apakah pihak lain memiliki lebih banyak kesabaran. Hanya memakannya dengan cara ini akan menarik perhatian tuan rumah Wushuang. Orang mati dengan wajah bau itu pasti akan membunuh semua orang yang hadir. Bahkan jika mereka beruntung tidak mati, Chu Xiaobei dan yang lainnya akan mati. Dengan cara ini, apalagi buku baru, bahkan bab-bab terakhir tidak dibaca, yang tidak dapat diterima oleh Yuori. Yang Mulia Yuzi, Anda harus minum pil itu. Qiao Tai benar-benar melihat Yuzi tenggelam dalam pikirannya, jadi dia mengingatkannya. Tidak mungkin, bagaimana saya bisa membungkuk untuk 2 pil? Yuzi pulih dari pikirannya, menarik napas dalam-dalam, dan mendengus dingin kepada Su Lang, pergi, tinggalkan aku tidak ingin melihatmu lagi. Implikasinya, bahkan jika saya menderita kerugian ini, Anda tidak ingin saya membungkuk. Benar-benar kaku. Wanita tua Qiao Taizen dan Kaisar Agung dari Aula Serigala Keserakahan saling memandang, merasa tertekan untuk 2 pil Kaisar Agung Wugu Menghua. Itu adalah pil Kaisar Agung Wugu Menghua, bukan pil agung lain-lain, dan kualitasnya sempurna. Sangat disayangkan untuk menyerah seperti ini. Namun, karena Yuzi bersedia kalah dan membuat konsesi, maka masalah ini dapat ditekan. Oleh karena itu, wanita tua Qiao Taizen dan yang lainnya juga merasa lega. Tetapi, apakah Su Lang akan pergi? Jika tidak ada yang lain, Su Lang pasti akan meninggalkan obatnya. Namun, dia datang untuk menemui ketiga putri Chu Xiaobei. Maaf, aku tidak bisa pergi sekarang. Tujuanku adalah untuk menemukan Chu Xiaobei, Jiruk Sue, dan Murong Xianxian. Aku tahu mereka ada di istanamu, kamu membiarkan mereka menjadi pelayan selama lebih dari 100 tahun, aku tidak akan meminta pertanggungjawaban mereka. Senyum di wajah Su Lang berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi ketidakpedulian, kamu membiarkan mereka keluar, aku ingin membawa mereka pergi. Pernyataan ini keluar, Qiao Taizen dan yang lainnya tidak menyangka ada apa-apa. Bukankah mereka hanya akan membawa pergi 3 pelayan? Berapa banyak pelayan yang dibutuhkan Gunung Xiu ini? Bawa pergi saja jika kalian mau, tidak perlu memikirkannya sama sekali. Namun, apa, kalian ingin membawa pergi Chu Xiaobei, Jiruk Sue, dan Murong Xianxian? Kalian datang khusus untuk mencari mereka, apa hubungan kalian dengan mereka? Oh, benar, sebelum Qiao Yu benar-benar memanggilmu Tuan Langdi, kupikir aku salah dengar, jadi kau benar-benar Langdi, kau adalah pria dalam mimpi mereka. Ya Tuhan, aku tidak pernah menyangka bahwa wujud asli Kaisar Lang adalah seseorang sepertimu. Wow. Petik 2 petik 2. Yuzi awalnya ketakutan, lalu mulai menangis. Tiba-tiba, bulu di pohon, bulu untuk buah, bulu untukmu dan aku di bawah. Pohon, Su Lang, Qiao Yanzhen, dan yang lainnya bingung. Apa yang dibicarakan ini? Jadi kau adalah Langdi, pria dalam mimpi, wujud asli Langdi.
Dengarkan saja, mungkinkah Yuzi sudah lama mendengar tentang Langdi? Dan bahkan menangis karena melihat orang sungguhan, rangsangan macam apa ini? Apa yang dikatakan Chu Xiaobei dan yang lainnya kepada tubuh kecil ini? Ada 10.000 tanda tanya di kepala Sulang, jadi setelah dia melihatku, dia pingsan dan menangis. Apa yang dialami Yang Mulia Yuzi? Dia begitu sombong sehingga dia bisa menangis. Apa hubungannya antara dia dan Langdi ini? Petik 2 petik 2. Kiao Taizen dan yang lainnya saling memandang, hanya untuk merasakan bahwa ada banyak informasi di dalamnya. Batuk, teman Taois Tenun Yu. Sulang batuk pelan dan berkata dengan lembut, tidak peduli apa yang dikatakan Chu Xiaobei dan yang lainnya kepadamu, tolong biarkan mereka keluar. Aku akan membawa mereka pergi. Bawa mereka pergi. Sudah kubilang, ini tidak mungkin. Pergilah, pergilah segera untukku. Aku tidak mengizinkanmu membawa Chu Xiaobei dan yang lainnya, apalagi mencemari Kaisar Langku. Pergilah, aku ingin kau tidak pernah muncul. Yuzi mengangkat wajah kecil Yu Lihua, matanya penuh kekecewaan dan rasa sakit. Rasanya seperti menabrak mobil. Namun, kata-kata ini sampai ke telinga Sulang dan yang lainnya, dan mereka tercengang, dan sudut mulut mereka berkedut. Kaisar Langku, keempat kata ini tampaknya memiliki lebih banyak informasi. Apa yang terjadi dengan Yuori? Apa hubungan antara kedua orang ini? Apa sebenarnya yang dilakukan ketiga pelayan itu sehingga membuat Yuori bereaksi begitu keras? Qiao Yuzhen dan yang lainnya hampir bingung, mata mereka bergerak maju mundur pada Yuzi dan Sulang, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi ketidakpastian. Dan Sulang bahkan lebih terdiam. Aku menyerah. Chu Xiaobei, hal baik apa yang telah kamu lakukan? Sulang mengeluh dalam hati, lalu dengan cepat menyesuaikan ekspresinya di permukaan. Ia tersenyum dan berkata, teman-teman Dao Yuzi, Chu Xiaobei dan yang lainnya adalah teman-teman Daoku. Aku sudah lama mencari mereka, dan tidak ragu untuk datang ke pengasingan dari alam semesta yang tak terbatas ini. Jadi, apapun yang terjadi, aku akan membawa mereka pergi. Tolong mengertilah. Mendengar ini, Qiao Taizen dan yang lainnya terkejut. Ya Tuhan, Langdi ini datang ke pengasingan dari alam semesta yang tak terbatas. Yang terpenting adalah dia benar-benar datang ke pengasingan untuk ketiga wanita itu. Ini luar biasa. Penekanan orang ini pada perasaan sungguh mengesankan. Petik 2 petik 2. Terlepas dari hal-hal lain, Qiao Yuzhen dan yang lainnya mengagumi perilaku Sulang yang mengejar istrinya melintasi perbatasan. Bahkan Yuzi tampak tercengang, dan prasangka terhadap Sulang di dalam hatinya sedikit menghilang. Pria ini sangat berdedikasi, sama seperti dalam novel yang ditulis oleh Chu Xiaobei dan yang lainnya. Memikirkannya seperti ini, dia tidak terlalu bajingan. Bagaimana menurutmu? Orang ini, penguasa, dengan paksa menundukkan busurnya dan melihat seluruh tubuhnya, dan dia harus membuat orang berpikir bahwa tidak ada yang terjadi. Bukankah itu bajingan? Itu merusak citra Langdi dalam fantasiku, bajingan. Yuori berpikir begitu, matanya berkedip, dan akhirnya menjadi dingin lagi. Dasar bajingan, aku tidak akan pernah menyerahkan Chu Xiaobei dan yang lainnya kepadamu. Lebih jauh lagi, aku juga menemukan solusi untuk apa yang sebelumnya kau paksakan untuk melihat tubuhku. Jika kau ingin aku menerima permintaan maafmu, kau harus mengganti namamu, apapun sebutanmu, tapi kau tidak boleh dipanggil Langdi. Yuzi menatap Sulang dengan saksama, dan berkata dengan nada yang tidak dapat dinegosiasikan. Pernyataan ini keluar, suasana bingung penonton tiba-tiba sedikit mengeras, dan jejak ketegangan dan dingin mulai muncul. Yuzi menolak Sulang dengan tegas, dan ingin Sulang mengubah gelarnya. Terutama bagi orang-orang untuk mengubah harga diri mereka, ini benar-benar mencabik-cabik. Kelas kuasi tanpa dewa yang kuat, gelarnya pasti telah digunakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hampir semuanya telah diukir ke dalam jiwa. Karena beberapa hal bodoh akan membuat orang mengubah harga diri mereka dalam satu kalimat, masalah ini telah dianggap sebagai penghinaan total. Selain itu, Yuzi menolak untuk membiarkan Sulang mengambil ketiga putri Chu Xiaobei. Ini telah menyebabkan konflik yang sangat intens. Berbicara tentang ini, perang akan segera dimulai lagi. Yuzi, mengapa kamu begitu keras kepala? Aku bukan lawan siapapun, mengapa kamu begitu kuat? Sekarang jika orang-orang marah, aku harus bertarung sampai mati. Dan bagaimanapun juga, begitu perang dimulai,
aku pasti akan mati, karena ini pasti akan menarik perhatian Master Wushuang. Sudah berakhir, sekarang ini dilema. Petik 2 petik 2. Qiao Yu benar-benar merasa bahwa dia terlalu sial untuk tugas mengawasi Yuzi. Guliang ini terlalu keras kepala. Saat ini, aku harus membawa pergi ketiga Chu Xiaobei. Benar-benar mustahil untuk mengubah nama. Teman Yuzi, aku masih bisa berbicara denganmu dengan baik sekarang. Jika kamu benar-benar menguras kesabaranku, maka aku hanya bisa melakukannya. Sulang tampak acuh tak acuh, dan menunjuk ke klonnya dan Kaisar Sanqi. Lihatlah sendiri, apa peluangmu dengar ini. Yuzi tiba-tiba menjadi pucat. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya pucat dan tak berdaya. Dia bisa saja keras kepala, dan harus dibangun di atas kesabaran orang lain, seperti poster tak tertandingi yang ingin mengejarnya, seperti Sulang saat ini. Pada saat ini, Qiao Yan benar-benar berbicara. Teman Taois Langdi, aku bukan lawanmu, tapi, tolong pikir 2 kali sebelum kau melakukannya. Karena jika kita harus mati, Master Wushuang pasti akan dibawa ke sini. Master kita memiliki prajurit tertinggi. Meskipun kau sangat kuat, rekan Taois, kau pasti tidak bisa menghadapi prajurit tertinggi. Pada saat itu, begitu Master Wushuang marah, aku, Yang Mulia Yuzi, dan Chu Xiaobei, ketiga gadis itu tidak akan selamat. Untuk mencegah Sulang menyalakan api perang, Qiao Ha benar-benar tidak punya pilihan selain membuat ancaman. Haha, prajurit tertinggi, mastermu memang punya kesabaran, aku tidak bisa menghadapinya untuk sementara. Namun, Anda mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman tentang teknik melarikan diri saya. Saya ingin membawa orang pergi, dan akan sulit bagi kaisar tertinggi untuk mengejar. Jadi, sebaiknya Anda menyetujui persyaratan saya dan membiarkan saya membawa orang pergi. Kalau tidak, Anda akan mati, tetapi saya tidak. Ekspresi Sulang acuh tak acuh, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan aura di tubuhnya berangsur-angsur menjadi ganas. Di sebelahnya, Kaisar Agung Sansi dan ribuan klon 6 Kaisar Agung juga siap bertarung. Tidak banyak waktu, beri Anda 10 napas, setelah itu saya akan melakukannya. Sulang memegang pedang Yutian, sedikit aura pembunuh meresap. Perang akan segera dimulai. Baiklah, bagaimana ini bisa baik? Qiao Tai benar-benar melihat bahwa Sulang sama sekali tidak terancam, tetapi marah, dan tiba-tiba merasa ingin mengangkat batu dan memukul kakinya. Adapun Yuzi, matanya berkedip dan dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Masih ada 5 napas tersisa. Suara Sulang yang tanpa emosi terdengar, seperti angin dingin yang bertiup di neraka es. Mata Yuori berkedip lebih intens. Qiao Taizen dan yang lainnya tegang, napasnya tersendat, dan harus bersiap untuk bertempur. Ada 3 napas lagi. 3-2, tepat ketika Sulang hendak memanggil nomor terakhir. Tepat ketika Qiao Yuzhen dan yang lainnya bersiap untuk bertarung sampai mati, dan menarik poster Wushuang. Tunggu, aku berjanji padamu, Chu Xiaobei, aku akan memberikannya padamu. Yuzi menutup matanya dengan kuat, dan tampaknya telah membuat keputusan tersulit dalam hidupnya. Panggil, melihat kelembutan pakaian Yuzi, Qiao Yuzhen dan yang lainnya menghela napas lega, dan perasaan kuat akibat kejadian itu muncul di hati mereka. Dan Sulang tidak lagi acuh tak acuh, dan tersenyum, haha, lihat, aku berjanji ada begitu banyak hal. Mereka ada di kamar tidurku, ikuti aku. Sambil mendengus dingin, Yuzi berbalik dan terbang menuju Gunung Ziyu. Teruskan, dengan lambaian tangan besar Sulang, Kaisar Agung Sansi dan ribuan klon tingkat Kaisar Agung mengikutinya. Ayo ikuti, Qiao Taizen dan yang lainnya segera mengikuti. Dengan cepat, Yuzi terbang ke Gunung Ziyu dan tiba di pintu masuk yang megah. Jangan lucu, Sulang melihat sekeliling gedung-gedung di sekitarnya dan tersenyum tipis. Chu Xiaobei dan yang lainnya ada di dalam. Jika kau sangat ingin melihat mereka, ikuti saja aku. Namun, ini kamar tidurku, jadi tidak nyaman bagi begitu banyak orang untuk mengikuti. Yuzi berkata tanpa menoleh, kau masuklah bersamaku sendiri, yang lain menunggu di luar. Pernyataan ini keluar, Qiao Taizen dan yang lainnya tiba-tiba bingung. Jelas Yuzi dapat membawa orang keluar, jadi mengapa membiarkan Sulang masuk? Mungkinkah sebuah jebakan dipasang di dalam? Memikirkan hal ini, Qiao Taizen dan yang lainnya sedikit khawatir lagi. Jika ini benar-benar dimulai dengan Sulang, mereka bahkan tidak akan punya waktu untuk membantu.
Jika jebakan itu tidak berguna, bukankah itu akan sia-sia? Ngomong-ngomong, ketiga putri Chu Xiaobei ada di dalam. Yang Mulia Yuzi menjadikan mereka sebagai alat tawar-menawar, mungkin akan lebih aman. Itu bagus. Sulang langsung menyetujui usulan Yuzi. Apa yang dipikirkan Qiao Taizen dan yang lainnya, dia tentu saja ingin mendapatkannya. Tetapi Sulang sama sekali tidak takut. Dalam menghadapi kekuatan absolut dan sistem yang menyimpang, dia percaya diri untuk menghancurkan semua cara lawan.